Production planning and inventory control. Apa itu peramalan? Atau yang biasa disebut dengan forecasting. Forecasting is the prediction, projection, or estimation of occurrences of uncertain future event or level of activity. Atau juga forecasting is the art of specifying meaningful information about the future. Forecasting atau peramalan memberikan sebuah prediksi terhadap perencanaan atau tindakan apa yang harus dilakukan pada waktu yang akan datang dengan memanfaatkan sebanyak mungkin informasi yang tersedia hingga pada saat ini. Apa sih pentingnya sebuah peramalan? Peramalan sangat penting sebagai dasar referensi untuk melaksanakan aktivitas perencanaan dan juga untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan keadaan sehingga perencanaan yang dilakukan sesuai untuk kondisi yang akan datang. Yang perlu digarisbawahi adalah memprediksi sama sekali tidak sama dengan menebak atau guessing. Prinsip peramalan yang pertama, tidak ada peramalan yang benar-benar tepat atau sempurna. Setiap peramalan akan selalu memiliki tingkat kesalahan, sehingga perlu dilakukan perhitungan error pada setiap metode peramalan. Kemudian yang kedua, peramalan akan lebih akurat apabila dilakukan dalam kumpulan berbagai produk dibandingkan apabila dilakukan terhadap satu jenis produk saja. Kemudian tingkat akurasi peramalan akan semakin menurun dengan seiring meningkatnya horizon waktu peramalan. Yang keempat, hanya dapat dilakukan terhadap independent demand. Tidak boleh melakukan peramalan terhadap dependent demand. Apa itu independent demand? Independent demand adalah permintaan terhadap material, parts atau produk yang bebas, tidak terkait dengan struktur akhir bill of material. Faktor yang mempengaruhi peramalan adalah constraint. Seperti bisa dilihat, kebijakan manajemen, ketersediaan sumber daya, keadaan pasar, dan juga teknologi. Kemudian output dan inputnya juga. Kemudian faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Langkah-langkah melakukan forecasting. Yang pertama, menentukan tujuan dari forecasting. Kemudian yang kedua, menetapkan independent demand yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih teknik peramalan, apakah kualitatif ataupun kuantitatif. Kemudian yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, membuat peramalan dari data-data historis yang telah dikumpulkan. Kemudian yang ketujuh, mengaplikasikan hasil peramalan. Yang kedelapan, memonitor hasil peramalan. Horizon peramalan, yaitu seberapa jauh ke depan peramalan yang akan dilaksanakan. Kemudian periode peramalan menunjukkan basis waktu peramalan, misalnya mingguan, bulanan, tahunan, dan sebagainya. Bisa dilihat seperti pada gambar di samping. Garis hitam yang berjajar seperti pagar menunjukkan periode peramalan. Di situ bisa dipilih apakah Anda ingin melakukan peramalan secara mingguan, bulanan, atau tahunan. Kemudian hasil horizon peramalan, yaitu menunjukkan seberapa lama waktu peramalan yang ingin dicapai. Misalnya, Anda ingin membuat produk pada 2 tahun ke depan, maka Anda bisa melihat demand dari data-data historis sebelumnya. Horizon peramalan. Yang pertama ada peramalan jangka panjang, yang dimana analisa data hanya dilakukan satu kali. Dan karakteristik di bawahnya Anda bisa membacanya sendiri. Kemudian peramalan jangka menengah, di mana karakteristiknya bersifat periodik, satu ada 2 bulan sekali. Kemudian peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek dilakukan secara
teratur dan berulang. Kemudian data peramalan dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar atau demand. Karena permintaan pasar sulit diukur, penjualan biasa dipakai sebagai pendekatan, berarti bukan nilai yang mutlak. Kemudian metode peramalan. Yang pertama ada metode kualitatif, yang bergantung pada penilaian dan pengalaman seseorang, sehingga di sini tidak terlalu membutuhkan data. Misal, seorang penjual daging yang sudah bertahun-tahun berjualan, dia akan tahu kapan saat akan sepi pembeli daging, misal di akhir bulan. Kemudian kapan pembeli daging akan naik, misal awal bulan. Dan juga kapan pembeli daging akan sangat melonjak tinggi, yaitu pada saat mendekati acara-acara hitaan dan sejenisnya. Kemudian metode kuantitatif, yaitu metode yang melakukan prosedur normal melalui data-data, perhitungan matematis dan sebagainya. Kemudian metode peramalan kuantitatif, contohnya penelitian pasar dapat didapatkan dari penelitian pasar dan juga ekspektasi pengguna atau customer needs. Jadi kita mendapat invoice dari customer, seharusnya usaha Anda begini, seharusnya produk Anda begini, jumlahnya sekian, kuantitasnya sekian, sehingga kita mendapatkan insight dari situ dan melakukan improvisasi. Kemudian metode peramalan kuantitatif, yaitu dilakukan berdasarkan data-data yang ada. Metode ini didasari konsep sebab akibat, bahwasanya demand muncul karena memiliki faktor penyebab. Perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut ya. Kemudian time series forecast, di mana metode peramalan ini adalah memprediksi demand di masa depan berdasarkan data dari masa lalu. Data historis yang digunakan dalam peramalan time series memiliki satu atau lebih komponen berupa tren, seasonal, cycle business, konstan, atau random variation. Berikut adalah komponen time series. Tren yang pertama, pergerakan data umumnya jangka waktu yang lama, kemudian secara terus-menerus atau menunjukkan pola naik atau turun, dipengaruhi oleh tren, budaya, teknologi, usia, populasi, dan sejenisnya. Contoh penjualan sepeda saat ini, penjualan handphone elektronik, penjualan fashion, dan lain sejenisnya. Kemudian seasonal, pergerakan data umumnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya bulanan, tahunan, dan sejenisnya, yang dipengaruhi oleh musim hari besar, masa liburan, dan aktivitas agrikultur. Komponen time series yang lain adalah business cycle, di mana dipengaruhi oleh faktor siklus bisnis, antara lain ekonomi makro, kebijakan politik, hubungan bilateral, dan sejenisnya. Kemudian random variation, atau hal-hal yang biasanya out of the box atau di luar perkiraan, contohnya seperti COVID-19 yang telah kita alami kemarin. Metode peramalan time series ada beberapa jenis, yaitu naive method. Metode ini kurang begitu dianjurkan karena seperti namanya, metode ini terlalu naif dan hanya mengandalkan data dari satu periode sebelumnya. Kemudian ada simple average, moving average, weighted moving average, exponential smoothing, dan exponential smoothing dengan trend dan seasonality. Pemilihan metode ini dilakukan bukan berdasarkan
bukan berdasarkan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, tapi dilakukan berdasarkan kecocokan dengan data, usaha, dan tujuan yang ingin didapat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.